C. Menulis terbatas. Melengkapi kalimat, teks, atau dengan istilah, kata atau ungkapan atau peribahasa. Suatu kalimat atau teks yang lucu dapat dilengkapi dengan istilah, kata, ungkapan, atau peribahasa. Untuk dapat melengkapi kalimat atau teks dengan tepat, kamu harus memahami konteks atau kalimat teks atau teks. Setelah itu, pilih kata, istilah, kata, ungkapan, atau peribahasa yang melengkapi kalimat atau teks. Perhatikan apa itu istilah, ungkapan, dan peribahasa. 1. Istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang cermat mengungkapkan makna tertentu. Untuk melengkapi kalimat atau teks dengan istilah, kamu harus mengetahui isi kalimat atau konsep kalimat tersebut. Kemudian, pahami makna istilah dan pilih istilah yang makna sesuai dengan isi kalimat atau teks. 2. Ungkapan. Ungkapan merupakan bagian dari peribahasa. Ungkapan merupakan gabungan dua kata atau lebih yang digunakan seseorang dalam situasi untuk menjelaskan suatu hal. Ungkapan membentuk arti baru yang tidak berhubungan dengan kata pembentukannya. Ungkapan terdiri atas kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan masalah khusus. Contoh, makan anjing, jalan-jalan, membanting tulang, bekerja keras, gitar, bangkrut, anak emas, kan. 3. Peribahasa. Peribahasa adalah ungkapan atau kalimat-kalimat ringkas padat yang berisi perbandingan, perumpamaan, terlihat, prinsip hidup, dan aturan tingkah laku. Untuk melengkapi kalimat teks dengan sebuah kata, pastikan kamu harus menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah standar yang dilakukan. Kaidah standar yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PBI. 2. Tata baku bahasa Indonesia. 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Sementara itu, kata tidak baku adalah kata yang misalnya tidak kaidah standar tersebut. Contoh soal dan pembahasan. 1. Baca kalimat berikut. Indonesia merupakan negara yang nilai konsumsi listriknya cukup besar per tahun. Namun, masih ada banyak negara yang nilai konsumsi listriknya lebih besar daripada Indonesia seperti Jepang, Arab Saudi, dan Amerika. Penghematan listrik perlu dilakukan di Indonesia karena titik-titik listrik di Indonesia sangat terbatas. Kata baku tepat untuk melengkapi bagian depan sudah A. Konsumsi dan produksi. C. Produsen. D. Jawabannya adalah B. Dalam teks dibahas tentang negara-negara dengan konsumsi listrik yang besar. Kemudian pada kalimat terakhir tertulis penghematan listrik perlu dilakukan di Indonesia karena kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah produksi, yang artinya Indonesia harus menghemat dalam mengkonsumsi listrik karena nilai produksi listrik Indonesia sangat terbatas. 2. Bacalah teks berikut. Malam tadi rumah Pak Didi dilahap hal itu karena terjadi kebocoran gas di rumahnya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat umum di atas adalah A. Si ayam jago. B. Si jago adalah. C. Si merah dalam. C. D. Si api. Jawaban adalah B. Makna kata kalimat tersebut adalah rumah Pak Didi habis terbakar akibat kebocoran gas. Ungkapan untuk kebakaran adalah jago merah. Menyusun berbagai petunjuk menggunakan atau membuat sesuatu. Teks petunjuk adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Proses membuat sesuatu akan mengoperasikan sesuatu dikerjakan melalui langkah-langkah dan teratur. Untuk teks petunjuk terdiri atas tujuan dan langkah-langkah. Tujuan teks dalam teks petunjuk adalah akhir yang akan dicapai. Langkah-langkah adalah cara-cara yang penting tercapai. A. Menyusun kalimat petunjuk dengan sesuatu. Petunjuk melakukan membuat sesuatu kamu susun urutan logis. Apabila petunjuk membuat tersebut disusun dengan benar, petunjuk tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dan membuat tersebut disusun dengan benar. Petunjuk tersebut dapat digunakan sebagai pedoman mengerjakan sesuatu secara tepat. Menyusun petunjuk yang disajikan secara acak adalah sebagai berikut. 1. Perhatikan setiap kalimat merupakan langsung mengerjakan sesuatu atau secara sama. 2. Memilih langkah paling dasar atau paling pertama mengerjakan sesuatu.
3. Memilih langkah selanjutnya sesuai urutan penggunaan cara tekan logis hingga langkah terakhir. 4. Membaca kembali petunjuk yang telah disusun dengan kesimpulan sampai dalam petunjuk yang terlewatkan. B. Menyusun kalimat-kalimat cara membuat sesuatu. Petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan untuk melakukan sesuatu. Agar mudah dipahami, suatu petunjuk harus disusun dengan yang runtut. Contoh soal dan pembahasan. 1. Bacalah petunjuk membuat siomay yang dipilih Cak Baiko. 1. Bentuk bulat lalu diisikan sesuai adonan ke dalam tahu dan pare yang sudah disiapkan dan diiris tengahnya. 2. Campur semua bahan yang sudah dihaluskan seperti tepung terigu dan tepung kanji, aduk hingga adonan menjadi kalis. 3. Angkat lalu segera sajikan dengan bahan pelengkap seperti telur, kol, dan irisan kentang. Jika semua telah selesai, tutup adonan yang sudah dibentuk hingga matang. Urutan yang tepat petunjuk membuat siomay adalah A 2 3 1 4, B 2 1 3 4, C 2 1 3 4 3, D 2 3 4 1. Jawabannya adalah C. Langkah pertama buat siomay dalam tes keterangan mencampur semua bahan yang sudah dihaluskan hingga menjadi kalis. Lalu bentuk isikan adonan ini ke dalam tahu dan pare. Kemudian kukus adonan hingga matang. Terakhir, sajikan dengan pelengkap seperti telur, kol, dan irisan kentang dan membuat siomay dalam tes tersebut 2 1 4 3. 2. Baca petunjuk membuat mainan kapal dari kertas senjata berikut. 1. Lipat kembali kertas menjadi batu segitiga yang lebih tebal dan kecil. 2. Lipat sisa kertas dan bentuklah segi 4. 3. Lipat kertas menjadi 2 bagian, kemudian lipat kembali menjadi bentuk segitiga. 4. Bukalah segitiga itu dan tekan bagian sampai sehingga membentuk kapal yang menawan. Urutan yang tepat untuk membuat mainan kapal dari kertas adalah A 2 3 1 4, B 3 2 1 4, C 4 2 1 3, D 4 3 2 1. Jawabannya B. Langkah pertama membuat mainan kapal dari kertas adalah dengan lipat kertas menjadi 2 bagian dan lipatnya lagi membentuk segitiga. Langkah ini ada pada kalimat 3. Langkah terakhir pada tes ini adalah ada pada kalimat 4 yang sudah menuliskan sehingga membentuk kapal yang menawan. Pilihan jawaban dari kalimat 3 dan diakhiri kalimat 4 adalah opsi B. Menyusun berbagai teks deskripsi dan narasi. Untuk menyusun suatu teks, kamu harus mengetahui terlebih dahulu teks tersebut. Berikut penjelasan beberapa bentuk teks narasi. Narasi teks susun adalah A. Orientasi, menggambarkan tentang tokoh dan karakter, latar serta alur cerita. B. Komplikasi, berisi tentang pengenalan konflik atau masalah. C. Resolusi, berisi tentang bagaimana akhir dari cerita. 2. Deskripsi, teks deskripsi tersusun atas A. Identifikasi, berisi penjelasan pengenalan secara umum. B. Deskripsi, berisi penjelasan secara terperinci mengenai objek yang dibahas. Suatu teks berisi atas beberapa kalimat yang tersusun dalam beberapa paragraf. Oleh karena dapat menyusun suatu teks, kamu juga harus mengetahui cara menyusun suatu kalimat menjadi paragraf padu. Untuk dapat menyusun kalimat menjadi paragraf padu, kita harus menentukan kalimat yang mengandung gagasan utama dan beberapa kalimat yang disediakan. Kalimat yang mengandung gagasan utama biasanya menggunakan kata yang bermakna umum. Setelah itu, carilah kata kunci dari setiap kalimat. Kata kunci tersebut digunakan dalam beberapa kalimat. Setelah memahami hal-hal tersebut, kita harus mengingat bahwa hal yang harus dipahami ketika menyusun paragraf adalah memiliki kesatuan ide pokok dan kalimat penjelas. Selain itu, antara kalimatnya saling bertautan hingga membentuk satu kesatuan. Sebuah paragraf yang harus disusun dengan padu. Paragraf padu adalah paragraf yang memiliki ketuntutan ide dan keseimbangan antar kalimatnya. Contoh soal dan pembahasan. 1. Bacalah kalimat acak berikut. 1. Indonesia kaya akan seni budayanya. 2. Banyak turis datang ke Indonesia karena ingin menikmati ragam budaya Indonesia. Hal ini sangat menguntungkan. 4. Setiap daerah memiliki kesenian sendiri. Urutan yang tepat untuk menyusun kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu adalah A 1 4 3 2, B 1 3 2 4, C 1 2 3 4, D 2 1 3 4. Jawabannya A. Kalimat pertama paragraf ini haruslah kalimat umum. Kalimat tersebut adalah kalimat 1. Kalimat ini menyatakan bahwa Indonesia akan seni budaya dan budaya. Kalimat
ini dijabarkan lebih lanjut dalam kalimat 4 yang menyatakan bahwa tiap daerah memiliki kesusahan tersebut. Kalimat selanjutnya adalah kalimat 3 yang menyatakan bahwa keragaman budaya ini memberikan keuntungan. Mengapa menguntungkan? Jawabannya ada pada kalimat 2, yakni banyak tertulis datang ke Indonesia karena ingin melihat ragam budaya bangsa. Jadi keburukan kalimat yang tepat adalah 1, 4, 3, dan 2. Baca kalimat acak berikut. 1. Sawi itu ditanam padi. Hasilnya cukup untuk dimakan sekeluarga bahkan lebih. 3. Sawi tersebut mereka mengolah sendiri. 4. Hasil yang lebih dijual. 5. Para transmigran diberikan sawah. Susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Jawabannya 5, 3, 1, 2, 4. Pembahasan pada kalimat pertama. Paragraf ini adalah kalimat umum yang menyebutkan kata sawah. Kalimat tersebut adalah kalimat ini. Kalimat ini dilanjutkan dengan kalimat 3 karena diawali oleh sawah tersebut mereka. Paragraf kemudian dilanjutkan kembali dengan kalimat 1 yang menjelaskan bahwa para transmigran mengolah sawah dengan menanam padi. Paragraf dilanjutkan kembali dengan kalimat 2 dan 4 yang menjelaskan tentang cara para transmigran memanfaatkan hasil panen.